Salah satu kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah audit kasus stunting. Audit kasus stunting adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveillance rutin atau sumber data lainnya. Tujuannya adalah 1. Mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran. 2. Mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. 3. Menganalisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta atau balita stunting sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus, dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. 4. Memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan. Sasaran kegiatan terdiri dari sasaran pelaksana kegiatan dan sasaran audit. Sasaran pelaksana kegiatan adalah OPDKB Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, RSUD Kabupaten Kota, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kota, Camat, Kepala Puskesmas, Dokter Puskesmas, PKB, PLKB, PKK Kecamatan, Ahli Gizi Puskesmas, Bidan Puskesmas, Tim Pendamping Keluarga, PKK Desa, PPPS Desa, serta tim pakar. Dan sasaran audit adalah calon pengantin atau calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui atau nifas, baduta, dan balita. Langkah-langkah audit kasus stunting adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan tim audit kasus stunting. Tim audit kasus stunting dibentuk di tingkat kabupaten dan kota melalui surat keputusan. SK tim audit kasus stunting ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota atau oleh Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten kota. Outputnya adalah surat keputusan Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota atau Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Kota mengenai tim audit kasus stunting. Surat pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh tim audit kasus stunting. Kedua, pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan yang terdiri dari identifikasi potensi dan seleksi kasus audit pada kelompok sasaran beresiko stunting dan atau baduta dan balita stunting. Seleksi kasus audit dilakukan terhadap identifikasi potensi kasus audit yang dibahas bersama tim audit kasus stunting. Dengan pertimbangan antara lain, 1. Kasus yang tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan intervensi. 2. Kasus stunting yang tinggi pada wilayah tertentu. 3. Kelengkapan data. Output identifikasi potensi adalah kasus stunting yang layak diaudit. Kajian dan rencana tindak lanjut. Kajian kasus stunting dilakukan oleh tim pakar bersama dengan tim teknis untuk menentukan A. Risiko pada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui atau nifas, baduta, dan balita. B. Penyebab terjadinya risiko pada kelompok sasaran. C. Rekomendasi dengan pertimbangan aspek klinis dan manajemen pendampingan keluarga. Output kajian kasus stunting adalah 1. Kertas kerja audit yang terisi sesuai dengan jumlah kasus. Untuk kertas kerja audit kasus stunting dapat diunduh melalui link https://link.tr.ee/audit kasus stunting. 2. Rencana tindak lanjut yang disetujui Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota atau Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Kota. Langkah ketiga, diseminasi audit kasus stunting. Jenis diseminasi audit kasus stunting yang dilakukan mencakup diseminasi sesuai kebutuhan dan diseminasi terjadwal. Diseminasi sesuai kebutuhan yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian kasus audit yang merupakan penajaman atau rekomendasi, intervensi spesifik dan sensitif, serta intervensi pencegahan yang dibutuhkan sesuai hasil kajian berdasarkan kelompok sasaran yang diaudit.
Diseminasi sesuai kebutuhan dilakukan melalui telekonsultasi antara tim pakar dan tim teknis sesuai lokus kasus audit. Tim pakar memberikan checklist intervensi pencegahan penanganan kasus audit untuk ditindaklanjuti oleh tim teknis. Diseminasi terjadwal. Diseminasi pertama menyampaikan hasil kajian dan rencana tindak lanjut yang telah disetujui oleh Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota atau Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten kota. Diseminasi kedua menyampaikan evaluasi berdasarkan hasil kajian rencana tindak lanjut yang disampaikan pada diseminasi pertama dan untuk mengetahui perubahan risiko kasus audit kasus stunting. Diseminasi melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi, pemerhati kesehatan dan gizi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, media massa cetak dan elektronik, organisasi masyarakat. Pelaporan. 1. Tim audit kasus stunting menyampaikan laporan audit kasus stunting semester pertama paling lambat tanggal 1 Juli dan semester kedua paling lambat tanggal 1 Desember tahun berjalan kepada TPPS Provinsi melalui perwakilan BKKBN Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. 2. Laporan audit kasus stunting juga dilaporkan oleh masing-masing OPD yang mengurusi bidang kabupaten kota melalui aplikasi Morena dengan cara mengisi capaian output dan realisasi anggaran pada aplikasi Morena, BOKB Audit Kasus Stunting, dan membuat laporan sesuai dengan sistematika laporan audit kasus stunting yang terdapat di bawah ini. Formulir diunggah melalui Morena dan selanjutnya direkapitulasi dan direview oleh Direktorat Bina Keluarga, Balita dan Anak. 3. TPPS Provinsi menyampaikan laporan audit semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli dan semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan kepada TPPS Pusat melalui Direktorat Bina Keluarga, Balita dan Anak. 4. Masing-masing TPPS menyampaikan umpan balik secara berjenjang 10 hari kalender pasca laporan diterima dengan lengkap. Output dari langkah ketiga ini adalah A. Terselenggaranya diseminasi lintas sektor, lintas program, dan pemangku kepentingan. B. Laporan audit kasus stunting sebagaimana tertera pada bagan alur pelaporan. Link aplikasi Morena. https://morena.bkkbn.go.id. Langkah keempat adalah evaluasi rencana tindak lanjut audit kasus stunting. Evaluasi dilakukan minimal 1 kali setiap bulan setelah dilakukan diseminasi rencana tindak lanjut. Output langkah keempat, A. Terselenggaranya rencana tindak lanjut sesuai penanggung jawab. B. Perubahan status risiko kasus audit stunting. Buku saku audit kasus stunting dapat diunduh melalui tautan https://link.tr.ee/audit kasus stunting. Ayo, cegah stunting itu penting. Salam BKKBN, berencana itu keren.